Sobat Ilmiah, selamat datang kembali di podcast UKM KIPM Bincang Asik UKM KIPM. Saya Lucy Silviana dan kali ini saya bersama dengan narasumber spesial kami, yaitu Kak Silvi. Halo. Halo Kak Silvi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih, kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Kak Silvi udah makan siang belum tadi? Sudah kenyang. Oke, sih bagus. Alhamdulillah. Kali ini kita bisa dipertemukan pada podcast kali ini ya Kak. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi bolehlah Kak Silvi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman podcast kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Silvi Nila Safira, kerap dipanggil Silvi. Aku dari alumni Prodi PGSD nih. Kakak alumni tahun wisuda tahun berapa? 2025 baru. Oh alah, ini fresh graduate ya. Ini bisa kalau mau tanya-tanya WA-nya atau apa, ini bisa nanti bisa dilihat di bawah sini ya. Bercanda. Oke. Wah, terlihat sangat bersemangat sekali ya Kak Silvi. Saya jadi nggak sabar nih karena pastinya nanti akan ada banyak cerita menarik dari Kak Silvi sebagai narasumber pada sore hari ini. Nah, kesempatan kali ini kita nggak cuma akan sering-sering saja, tetapi juga akan ngobrol tentang seputar bagaimana cara bertransformasi dari sekedar scroll ke goal. Nah, tema pada podcast kali ini yaitu dari scroll ke goal, kuatkan mental, taklukkan dunia digital. Wah, pasti seru banget ya. Kita bakal bahas satu-satu nih gimana cara tetap produktif, bijak, dan bermental kuat di tengah derasnya arus dunia digital yang serba cepat ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, boleh dong Kak Silvi untuk ceritain tentang aktivitas Kak Silvi kali ini itu apa aja? Oke, untuk sekarang nih aku udah mulai kerja ya. Alhamdulillah udah mulai keterima kerja jadi guru ya, tentunya karena dari Prodi PGSD. Itu aja sih, kesehariannya tetap sama, tetap pulang sekolah ya, istirahat tentunya. Terus nanti kalau ada waktu senggang juga bolehlah main-main ke KIPM lagi gitu. Boleh dong, KIPM sangat terbuka untuk Kak Silvi. Nah, untuk tema, kembali lagi ke tema kali ini yaitu dari scroll ke goal, kuatkan mental, taklukkan dunia digital. Kalau dari pandangan Kakak Silvi sendiri itu apa sih makna dari tema ini dan kenapa penting buat mahasiswa zaman sekarang? Oke, mungkin dari kata-kata scroll ya, scroll kita aja sebagai mahasiswa ya, tentunya nggak usah mahasiswa deh, teman-teman yang lain pun yang masih usia SD, SMP, SMA pun udah seneng banget lihat gadget. Nggak mungkin mereka dalam sehari itu nggak pegang gadget, dan pastinya mereka sangat scroll terus apa yang bisa di scroll, misal kayak TikTok, Instagram, kayak gitu-gitu. Nah, tapi dari arus globalisasi yang sangat mendominasi untuk sekarang ini ya, seringkali itu ada sisi positif dan negatifnya pastinya, tapi kita lihatlah dari sisi positif tersebut gitu. Baik, Kak Silvi kan sekarang nih di IG-nya, di IG-nya, di TikTok-nya itu kan terlihat pengikutnya yang banyak nih. Nah, Kak Silvi kan terlihat sangat aktif juga di media sosial sebagai content creator. Boleh dong ceritain gimana awal mula Kak Silvi terjun ke dunia digital dan apa tantangan terbesar yang pernah Kak Silvi alami selama waktu itu? Mungkin ini ya, awalnya tuh juga iseng-iseng ya, cuma nggak terlalu update atau apa. Cuman tuh waktu kapan 2023 mulai tuh kayak ada yang nawarin brand gitu-gitu untuk barter. Awalnya tuh nggak yang dibayar gitu ya guys, jadi cuma barter. Jadi kita dapat produk itu terus kita ngepromosiin gitu aja, tapi produk itu free. Awalnya dari situ sih. Oh, sangat menarik sekali ya, teman-teman bisa dicontoh Kak Silvi ini ya. Terus kita tahu juga kan di dunia digital itu cepat banget berubah dan kadang bisa bikin kita stres karena kita itu terlalu mengikuti FOMO di media sosial tersebut. Nah, menurut Kak Silvi sendiri, bagaimana cara agar mahasiswa tetap kuat mental dan nggak gampang terpengaruh sama tekanan dan
dibandingkan di media sosial. Mungkin ini ya teman-teman, kita itu tidak usah terlalu memikirkan apa kata orang lain. Kita fokus pada diri kita sendiri, kita fokus untuk membimbing diri kita sendiri. Dan terkait untuk FOMO itu coba untuk apa ya, tahu potensi diri dulu lah, tahu dari potensi diri dulu. Jika itu memang tidak layak atau memang tidak sesuai dengan potensi diri kita, mending skip untuk FOMO-FOMOan itu. Karena ya gimana ya, sekarang itu di TikTok, itu banyak sekali orang bikin tren, terutama ya mengikuti gaya tren yang sekarang itu. Kalau memang tidak sesuai dengan branding kalian, tidak sesuai dengan personalita kalian, itu juga mempengaruhi, dan itu nanti akan menimbulkan dampak negatif ke diri kalian, terutama mulut orang-orang sih. Iya, betul sekali, Mulut Kak. orang-orang. Terus kalau ngomongin scrolling, kadang kita tuh suka kebablasan nih. Dari niatnya cuma beberapa menit, itu malah menjadi beberapa jam. Nah, contohnya itu kayak saya sendiri. Nah, menurut kakak, itu bagaimana sih cara sederhana biar bisa jadi scroll-scroll itu bisa berubah menjadi ke hal yang lebih bermanfaat dan positif? Tapi kalau aku sendiri kan mungkin kalau lagi gabut gitu mungkin ya scroll ada beberapa menit gitu ya. Kadang kalau lagi males juga sama, kayak scroll itu kayak gak ada batasan gitu. Tapi habis itu inget deadline, terutama inget deadline sih, harusnya hari ini kita harus produktif apa itu. Jadi dengan adanya deadline atau apa namanya tugas yang harus kita kerjakan, jadi kita akan berhenti untuk scrolling itu, seperti itu. Dan untuk kembali ke produktif itu juga harus disertai dengan apa ya, niat yang kuat. Karena terkadang cuma ingin aja tanpa niat itu juga gak jalan gitu. Karena kadang tuh aku juga masih kayak gitu, ya menutup kemungkinan ya masih kayak gitu, masih kadang udah tahu nih deadline tapi kadang tuh masih kayak nantilah itu. Kita harus mulai segitu. Nah, tuh guys, didengerin, kita itu harus ada deadline buat kita sendiri biar nggak terlarut-larut dalam sosial media seperti itu. Nah, Kak, kadang tuh kita itu juga mau berencana ingin menjadi konten kreator, tapi tuh kadang kita itu bingung mau memulai dari apa. Dan kalau dari pengalaman Kak Siti sendiri, bagaimana sih cara menemukan ide atau inspirasi konten yang sesuai dengan diri kita agar tetap konsisten ngejalaninya seperti itu? Oke, mungkin dimulai dari konsistensi diri dulu. Kalian itu sukanya apa, kayak gitu ya guys. Jadi kalian itu sukanya apa, terus minat kalian tuh di mana. Pasti umur-umur segini lagi cari jati diri masing-masing gitu ya. Mungkin itu dari hobi kalian. Mungkin kalau kalian suka nyanyi, bikinlah cover-cover lagu kayak gitu. Terus kalian suka nge-review apa, bikinlah konten yang seperti itu. Atau kalian suka nih serial itu kayak video hal-hal yang kalian lakukan dalam seri itu, bikinlah ada email live kayak gitu. Itu bisa ya, dimulai dari apa, diri kalian sendiri, hal-hal yang sederhana lah, nggak harus sama dengan punya orang lain. Ya, punya ciri khas sendiri ya guys, ingat itu. Terus kalau kita kaitkan dengan mahasiswa dan UKM KIPM sendiri, menurut kakak tuh bagaimana cara organisasi kampus itu bisa ikut menaklukkan dunia digital dengan cara yang kreatif dan tetapi tetap beretika? Oke, mungkin kalau itu sih karena kita sekarang ada di zaman digital ya, nggak mungkin dari organisasi manapun itu tidak menggunakan media sosialnya, itu sangat tidak mungkin. Bahkan orang lain pun, orang luar kampus pun tahu kita ada di suatu organisasi itu juga karena media sosial, pastinya itu berdampak sekali. Nah, namun dari apa namanya, dari ini media-media digital yang sudah kita penuhi, terus untuk konten-konten yang sudah kita jalankan itu apa sangat membangun tentunya, tetapi juga harus punya etika dalam membuat, misal bikin konten nih nggak asal-asalan kayak gitu, juga harus ada etika dan sopan santun yang harus kita apa terapkan di situ, karena kita ingat kita juga sebagai mahasiswa harus ada adabnya. Ya, dengerin itu guys, jangan asal-asalan. Kita harus punya etika dalam bermedia sosial juga. Tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat.
seru banget obrolan kali ini sehingga kita lupa waktu ya Kak. Terus banyak sekali insight dan pengalaman berharga yang dapat kita ambil. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Kak Silvi sebagai penutup. Boleh dong Kak Silvi dan mengasih pesan atau motivasi buat teman-teman pendengar podcast KIPM supaya mereka lebih bijak dalam menggunakan media sosial, punya mental yang tangguh, dan benar-benar bisa menaklukkan dunia digital dengan versi terbaik dirinya sendiri. Oke, mungkin dari aku, cari potensi diri kalian dulu, cari jati diri kalian dulu untuk saat ini, kembangkan apa yang menjadi bakat kalian, apa yang menjadi potensi diri kalian, kemudian baru kalian memulai itu dari hal yang kecil, tidak harus menjadi hal yang besar atau membuktikan bahwa kalian itu tinggi karena yang menilai kalian itu adalah orang lain bukan diri kalian sendiri, dan kalian akan dikenal jika kalian itu tentunya baik dan juga tetap beretika, itu tetap nomor satu. Bagus sekali ya motivasinya, dengerin ya guys ya. Nah, tak terasa podcast kali ini sudah cukup memakan banyak waktu karena ini sangat seru ya Kak. Nah, luar biasa sekali pesannya dan harapan yang sangat inspiratif. Semoga semua pesan tadi bisa menjadi motivasi buat teman-teman pendengar podcast KIPM untuk terus berkembang dan tetap kuat menghadapi tantangan di dunia digital. Terima kasih banyak kepada Kak Silvi atas waktu dan obrolan yang sangat menarik ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast UKM KIPM. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast UKM KIPM episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe akun YouTube UKM KIPM biar nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye-bye.